Wahai para ustadz, wahai para kiai, wahai para habaib, sudahkah kalian menghidupkan Islam? Sudahkah kalian menghidupkan dakwah? Sudahkah kalian menghidupkan agama? Sudahkah kalian ikhlas? Sudahkah kalian insaf? Sudahkah kalian jadikan aku sebagai tujuan kalian? Atau sebaliknya, kalian bukan menghidupkan Islam, tapi kalian cari hidup dalam Islam. Kalian bukan menghidupkan dakwah, kalian cari hidup dalam dakwah. Kalian bukan menghidupkan agama, kalian cari hidup dalam agama. Dakwah, agama, Islam kalian jadikan sebagai untuk memuaskan isi perut kalian. Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Megawati, jangan sombong sama pangkat. Tito, jangan sombong sama pangkat dan jabatan kamu. Di atas kalian ada Allah. Jangan pikir Allah tak pernah melihat apa yang dilakukan hambanya. Jangan pikir Allah tak tahu apa yang ada di dalam lubuk hati kita. Jangan pikir Allah tidak tahu dengan apa yang kita sembunyikan selama ini. Allah maha tahu dengan apapun yang kita sembunyikan selama ini. Dan semuanya tidak akan luput daripada dakwaan Allah tabaraka wa ta'ala. Semua tidak akan luput daripada perhatian Allah ta'ala. Tidak akan luput daripada pengadilannya Allah tabaraka wa ta'ala. Seadil-adilnya pengadilan adalah pengadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yakinlah ketika kita dizalimi oleh orang lain, maka ketika kita sabar, maka kita akan hilang dosa-dosa kita, diambil Allah lemparkan kepada orang yang menzalimi kita. Kemudian kebaikan-kebaikan si zalim tersebut akan diberikan kepada kita. Maka bangkrutlah orang yang setiap saat merasa nyaman dengan kezalimannya, merasa nyaman dengan fitnah-fitnahnya, merasa nyaman dengan ketololannya. Mohon maaf saya katakan demikian. Karena apa? Karena banyak orang yang ternyata dengan kebodohannya merasa dia pintar. Maka orang yang seperti ini namanya jahlun murakkabun, bodoh kata Toloyo. Bagaimana tidak dia menyatakan bahwasannya dia aman, dia tidak merasa berdosa, dia merasa benar lain sebagainya. Padahal andaikan itu terjadi pada dirinya, tentu ia pun akan marah. Andaikan keburukan yang ia lontarkan tersebut terjadi pada dirinya, tentu ia pun tidak akan pernah merasa senang mendapatkannya. Maka jika kita tidak pernah merasa senang dizalimi orang lain, jangan pernah menzalimi orang lain. Karena apa? Karena doanya orang yang terzalimi mustajabah. Hati-hati dengan lisannya orang yang terzalimi, karena doanya itu akan digenggam. Yaqbidullahu lisanah, Allah akan menggenggam lisannya. La hijaba bainahu wa bainallah, tidak ada hijab di antara orang tersebut dengan Allah Ta'ala. Langsung doanya tembus, walau kana kafiran, bahkan kata baginda Rasul, walaupun orang kafir sekalipun yang dizalimi, orang kafir yang dizalimi, doanya tembus, Allah langsung terima doanya. Allah karena sifatnya al-adil, maha adil, sifat Allah maha adil, sehingga Allah tetapkan keadilan tersebut. Allah tidak suka dengan orang yang berupaya menzalimi sesamanya. Maka jangankan sesama muslim, terhadap orang non muslim sekalipun jangan pernah berbuat zalim. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menggenggam doanya, Allah akan mengijabah doanya, walau kana kafiran, walaupun orang itu adalah orang yang kafir. Jangan pernah kita merasa aman dan nyaman, karena tidak akan dinantikan oleh Allah tabaraka wa taala. Yakinlah Allah maha adil, yakinlah Allah maha kuasa. Al-Qahar, sifatnya Allah mampu memaksa seseorang yang kaya bisa jatuh jadi miskin. Al-Qahar, sifat Allah yang maha memaksa, mampu memaksa seorang yang mungkin pandai kemudian hilang akalnya. Karena apa? Pada satu saat mungkin tabrakan, hilang akalnya bisa jadi. Al-Qahar, sifatnya Allah al-adil, Allah maha adil. Al-Qahar, sifatnya Allah yang mampu memaksa bagi hamba-hambanya. Allah mampu memaksa seseorang yang ia sehat kemudian menjadi pincang, yang ia sehat kemudian menjadi cacat. Allah mampu untuk melakukan itu semua. Karena apa? Di antaranya bisa jadi Allah mengijabah keinginan orang-orang yang tersakiti hatinya oleh orang lain, kemudian doanya langsung naik, langsung diambil oleh para malaikat, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nabil Al-Iwadi itu kemudian berkata, ini menjelaskan kepada kita, Masya Allah, kalau ente dolim sama tikus saja dibayar kontan sama Allah, apalagi dolim sama manusia. Jangan dolim, berat ente kalau kemudian dolim. Yang berat itu bukan rindu, dolim.
Itu berat. Makanya kemudian sampai Nabi mengatakan babani maftuhani muajjalan, ada dua dosa yang Allah akan berikan kontan itu balasannya sebelum kita mati, yaitu durhaka sama orang tua dan dolim, Pak. Dolim itu utang, kalau kamu nggak bayar hari ini, besok, kalau nggak besok lusa. Tapi sebelum ente